Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime My Dress Up Darling. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang Wakana Gojo, seorang remaja yang dihantui oleh bayang-bayang masa lalu serta trauma di masa kecilnya. Sekarang Gojo sudah menjadi remaja yang fokus mengerjakan boneka Hina, sebuah boneka yang kerap muncul di festival. Sementara itu, Marin Kitagawa merupakan gadis cantik dan selalu menjadi pusat perhatian di berbagai tempat. Tentunya latar belakang kedua karakter ini sangat-sangat berbeda. Namun, sebuah insiden membuat Gojo dan Kitagawa kini selalu bersama. Rupanya tidak ada yang mengetahui bahwa Kitagawa merupakan seorang cosplayer. Kini Gojo mulai membuat berbagai baju untuk Kitagawa. Oke, langsung saja ke cerita lengkapnya. Kita diperlihatkan Gojo yang masih bocah. Di situ dia melihat boneka Hina, yang mana boneka itu yang dibuat kakeknya dan teman-temannya. Menurut Gojo, boneka Hina ini sangat cantik, bahkan paling cantik di dunia. Lanjut cerita, di saat bangun pagi, Gojo memuji boneka yang ada di kamarnya yang sangat cantik. Di saat Gojo meminum teh, kakeknya pun di situ bertanya, yang mana Gojo ini semalam kerja sampai begadang. Gojo menjawab dirinya terbawa suasana, malah berlanjut bekerja. Bahwa kuasnya gak mau berhenti, ujung-ujungnya malah terus melukis. Tapi walaupun Gojo melukis sampai begadang, dirinya belum bisa bikin sebagus kakeknya. Di sini juga terungkap bahwa kakeknya Gojo sudah 48 tahun membuat boneka Hina ini. Menurut kakeknya, walaupun Gojo ini belum bisa menguasai wajah, tapi Gojo ini sudah bisa membuat kostum. Menurut kakeknya ini sudah luar biasa. Gojo yang cuma bisa itu aja dan belum bisa banyak dia lakukan, menurut kakeknya tak usah terburu-buru dan jalankan secara perlahan, yang mana Gojo ini kan masih sekolah. Di saat yang sama, kakek pun menanyakan kepada Gojo apa sekarang ini Gojo punya teman SMA-nya. Gojo yang lagi minum dan mendengar perkataan kakeknya itu, dia kaget. Gojo yang kaget dan kenapa kakeknya menanyakan soal itu. Si kakek penasaran aja, soalnya Gojo ini dari SD sampai SMA dia menghabiskan waktunya dengan mengurus boneka. Si kakek takut sampai sekarang dia nggak punya teman. Gojo di situ menjawab ada dan punya dari dulu teman mah, tapi teman-temannya itu selalu sibuk dengan urusan ekstrakurikuler. Maka dari itu jadi kami jarang bertemu, menurut Gojo. Ngomongnya itu sedikit gugup. Kakeknya pun percaya dan merasa tenang sambil ketawa. Setelah itu Gojo pamit untuk berangkat sekolah. Setelah sampai di kelas, Gojo yang ngomong dalam hati, dia meminta maaf kepada kakeknya atas kebohongan tadi, yang mana dia ini ternyata masih belum punya teman sampai sekarang. Gojo yang bingung, yang mana dia ini pengen jadi seorang kasirasi boneka Hina karena hobinya itu. Di saat yang sama, teman-teman sekelasnya ini sedang membicarakan tentang film Chiratsu episode 6 dan juga melihat teman-temannya mengobrol bergenggeng. Gojo yang sendiri di situ dia sendiri dan juga tidak mengerti apa yang mereka bincangkan. Yang Gojo sukai jauh berbeda dengan orang lain. Di saat yang sama, Kitagawa yang tisoledat dia ngajengkang deket Gojo. Di situ Gojo cuma kasima, kepala Kitagawa pun terbentur meja. Setelah itu Kitagawa ini meminta maaf karena sudah ngaruaskeun Gojo. Gojo di situ mukanya malu-malu anjing. Tangan Gojo dipegang Kitagawa yang menurutnya ada sesuatu. Gojo pun semakin gugup. Di situ dia langsung menangkisnya dan bilang tidak apa-apa. Gojo pun sadar tangan yang dipegang Kitagawa itu ternyata ada tintanya yang menempel. Di saat yang sama, Gojo yang melihat Kitagawa yang lagi berjalan, dia bergumam bahwa dia pertama kalinya ngobrol dengan Kitagawa yang sangat ceria dan banyak temannya. Kitagawa ini berbeda dengan Gojo dalam dunia hidupnya. Setelah semua murid pulang, Gojo pun merapihkan kelas. Padahal dia bukan jadwalnya piket. Malahan teman-teman yang piket ini malah pada pulang dan berterima kasih kepada Gojo. Tidak sampai itu, satu temannya bilang yang mana dia akan dibelikan jas jus rasa jeruk. Gojo pun berpikir kalau ini dikerjakan sendiri mungkin sulit untuk diselesaikan. Tapi menurutnya ini lebih baik daripada terjebak ngobrol dengan Kitagawa menurutnya. Tidak lama berselang, tidak disangka dan tidak diduga Kitagawa pun nongol dan masuk ke kelas. Gojo yang masih santai dia menanyakan kepada Kitagawa mungkin ada yang ketinggalan. Kitagawa yang menghiraukan itu padahal dia balik lagi ke kelas karena memang hari ini jadwal piketnya. Kitagawa pun menanyakan yang lainnya dan juga Gojo ini tidak dimanfaatkan oleh mereka. Menurut Gojo ini tidak apa-apa, soalnya menurut teman-temannya Gojo ini diandalkan, jadi tidak masalah menurutnya.
Kitagawa pun menjawab bahwa Gojo ini bukan bisa diandalkan, tapi dia ini dimanfaatkan oleh mereka. Seharusnya bilang saja kalau tak mau melakukan dan juga harus memikirkan dirinya menurut Kitagawa. Malam harinya, Gojo yang lagi menjahit jarinya sobek terkena gunting. Gojo di situ kepikiran terus perkataan Kitagawa yang mengatakan apa yang sebenarnya kau rasakan demi kebaikan dirimu sendiri. Jadi perkataan Kitagawa ini masih terngiang-ngiang di kepalanya. Setelah kakeknya membawa Hansaplas, di saat bersamaan mesin jahitnya mogok. Menurut kakeknya mungkin ini sudah tua dan untuk pembelinya yang baru. Keesokan paginya, Gojo yang lagi sekolah dia masuk ke ruangan praktek menjahit. Di saat mencobanya dia senang yang mana mesinnya sangat mudah dipakai. Yang mana menurut dia mungkin dia tidak ada orang datang ke sini, jadi tidak perlu sembunyi. Gojo di situ berjanji akan membuatkan baju untuk kuas kesayangannya. Tidak lama berselang, Kitagawa membuka pintu. Gojo malah melempar kuas itu dan langsung menangkapnya kembali. Kitagawa yang melihat itu, dia jadi tahu bahwa Gojo ini bisa menjahit. Gojo ngasih tahu kepada Kitagawa bahwa rumahnya ini adalah toko boneka Hina. Dia pun bisa menjahit, diajarkan dari dulu. Kitagawa yang melihat boneka Hina yang dipegang Gojo itu pun minta untuk melihatnya. Menurut Kitagawa, boneka ini cantik dan juga matanya yang berkilau. Gojo kaget dan baru kali ini ada yang memuji karyanya dan hobinya ini. Kitagawa pun kembali bertanya yang mana ini buatan dia, tapi Gojo menjawab bahwa ini adalah buatan kakeknya dan Gojo ini cuma bikin bajunya doang. Kitagawa yang mendengar Gojo ini bisa membuat baju, Kitagawa malah mau membuka bajunya. Di saat itu Gojo semakin gak karuan. Setelah itu Kitagawa menyuruh Gojo untuk berbalik badan. Setelah melihatnya, Kitagawa ini ternyata berganti baju. Baju yang dipakainya baju untuk cosplay yang belum selesai jadi masih setengahnya. Kitagawa meminta pendapatnya tentang baju ini. Kitagawa ini berusaha keras membuat bajunya. Tapi menurut Gojo bahwa ini tidak mirip dengan ada yang dipoto. Dia mengusulkan untuk diberi lapisan. Kitagawa yang tidak mengerti, Gojo di situ memberitahu yang salah dari bawah sampai atas. Di saat di atas dan di depannya terlihat bau banyak Kitagawa. Gojo pun terkejut. Gojo di situ meminta maaf karena sudah terlalu lancang. Gojo yang ketakutan padahal Kitagawa ini tidak marah kepadanya. Di situ Kitagawa menjelaskan bahwa alasan dia membuat pakaian ini untuk cosplay. Dia ingin menggunakan pakaian seperti karakter manga, anime, dan game. Selagi menjelaskan itu, Gojo malah melihat pemandangan yang sangat indah dan dia sangat terkejut. Di saat yang sama, Kitagawa pun meminta Gojo untuk membuatkan pakaian cosplay untuknya. Sambil memegang tangan, Kitagawa meminta jawaban mau apa tidak. Tapi Kitagawa ini memohon untuk dibikinkan bajunya karena dia pengen memakai baju sama dengan karakter Shizuku. Pada saat itu, Gojo pun membayangkan perkataan Kitagawa yang kemarin. Pada akhirnya Gojo pun mau membantunya. Tapi Gojo ini menegaskan bahwa dirinya belum pernah bikin baju untuk orang lain dan juga nggak tahu gimana hasilnya, tapi dia akan berusaha sebisanya. Kitagawa pun sangat girang mendengar jawaban dari Gojo ini. Saking senangnya dia sampai ajol-ajolan dan sambil berkata, nah, di sini Gojo pun tidak tahu dan tidak mengerti. Kitagawa pun ngasih tahu bahwa karakter yang dia mau filmnya itu laku keras. Film itu pun banyak event game, jadi populer banget. Sampai-sampai Kitagawa menceritakan bahwa film Nalichin 2 itu ada adegan dewasanya. Gojo di situ tidak mengerti apa yang diomongin Kitagawa, yang mana dia ini gak tahu tentang game ataupun film itu. Dia pun langsung bergumam bahwa mungkin ini cuma candaan semata. Setelah selesai menjelaskan, Kitagawa pun nanya kepada Gojo apakah sudah mengerti. Gojo pun belum mengerti dan memberi pertanyaan kepada Kitagawa apa No Nalichin 2 ini adalah bertanya. Kitagawa pun menjawab bahwa ini sebuah Bishoujoge yang artinya tipe game Jepang berpusat wanita cantik dan juga ada dewasanya. Menurut Gojo apa game seperti ini harus ada batasan umur. Kitagawa pun gak masalah selagi suka gamenya dan juga genrenya. Gojo yang semangat dan langsung apa yang harus mereka lakukan sekarang, Kitagawa di situ ngasih buku panduan membuat kostum cosplay untuk pemula. Gojo yang senang dengan itu, yang mana buku panduan itu sangat komplit. Gojo pun memberitahu bahwa untuk memulai dari pengukuran, tapi Gojo bilang bukan hari ini, melainkan hari Senin. Kitagawa di situ berterima kasih yang sudah mau membantunya.
Keesokan harinya, Kitagawa pun datang ke toko atau rumahnya Gojo. Walaupun Gojo tidak ngasih alamat, Kitagawa memakai Google Map untuk sampai ke situ. Kitagawa pun ngasih kue dan langsung nyelonong masuk ke rumah dan kamarnya Gojo. Untuk pertama kalinya, kamarnya ini dimasuki oleh orang lain selain kakeknya. Dia pun sangat gugup dan gak tahu apa yang harus dia lakukan. Di saat Gojo mau menenangkan, Kitagawa malah bicara di mukanya Gojo. Dia pun langsung kaget. Kedatangan Kitagawa ke sini, dia mau pengukuran bajunya sekarang. Gojo di situ meminta pengukurannya orang lain saja. Yang mana dalam buku yang dibacanya, pengukuran harus Kitagawa ini cuma memakai pakaian dalam saja. Kitagawa pun langsung membuka bajunya. Gojo yang tidak pernah melihat begini, dia mau tidak mau dia harus melakukannya. Di saat mau mengukur dan dimulai dari atas dengan gemeteran, dia berusaha untuk tenang dan berusaha tangannya tidak menyentuh Kitagawa. Di saat Kitagawa membuka matanya dan mengomong cilukba, Gojo rewas dan langsung ngajengkang. Setelah itu Gojo pun sadar demi orang yang bergantung padanya, jiwa dan hatinya harus diberikan. Disitulah Gojo pun tenang untuk mengukur satu persatu. Setelah selesai semua, Kitagawa ini malah mau untuk mengukurkan kakinya. Menurut Gojo untuk sepatu beli saja. Kitagawa pun mengiyakan tapi masih harus mengukurnya. Di saat mau ngukur, Gojo yang mau ngambil kursi, Kitagawa ini malah langsung ngajeleng ke tempat tidurnya. Gojo di situ keberatan yang mana dia menjelaskan bahwa kasurnya itu kotor. Jadi dia akan membawakan kursi untuk duduk. Kitagawa yang tidak mempedulikan itu, dia langsung menyuruh untuk cepat dimulai pengukurannya. Kaki dia pun disodorkan ke depan Gojo. Gojo yang gemeteran itu, dia langsung mengukurnya. Tidak sampai di situ, Kitagawa ini menyuruh untuk mengukur bebannya. Gojo yang menyuruh untuk sendiri aja, Kitagawa pun ngomong gak bisa. Karena kalau sendiri jadi terbungkuk dan hasilnya akan berbeda. Kitagawa yang maksa, Gojo pun mau gak mau melakukannya. Pas mau mengukur, muka Gojo yang dekat bebannya dia gemeteran. Setelah berkonsentrasi, Gojo menyelesaikan itu. Sekarang semua sudah selesai. Menurut Kitagawa, sekarang tinggal jahitan dalamnya. Gojo di situ untuk itu tidak perlu gugup, yang mana Gojo ini merasa tidak enak dengan dirinya yang selalu panik dan juga resah. Seketika dia mau seperti Kitagawa yang selalu tenang. Di saat yang sama, Gojo yang melihat muka Kitagawa memerah, menurutnya mungkin terlalu panas di ruangan ini dan bergegas menyalakan AC. Setelah pengukuran selesai dan Gojo di situ minta referensi, dia ingin tahu detail pakaiannya dan mau menggambar polanya. Kitagawa pun ngasih buku Nona Licin 1 dan 2. Lanjut cerita, Gojo yang tertidur, dia mimpi Kitagawa yang memakai baju cosplay dan memperlihatkan bagian tubuhnya yang memalukan ini. Di situ Gojo langsung terbangun dan melihat di balik selimutnya, mungkin Gojo ini ngompol. Setelah itu, Gojo yang sudah sampai di sekolah dan dia berpikir apa jadinya kalau ketemu Kitagawa. Di saat yang sama, Kitagawa pun datang dan disambut oleh teman-temannya, yang mana Kitagawa ini sangat dikenal imut cantik. Mungkin jauh berbeda dengan yang lain, sampai-sampai beda ke tulang-tulangnya. Gojo yang berusaha tenang dan berjalan melintas banyak orang, tapi sayang Kitagawa memanggilnya. Dia pun nyamperin mengucapkan terima kasih atas bantuannya Sabtu kemarin. Dia sangat senang dan sebentar lagi dia akan mirip seperti Shizuku. Di saat yang sama, teman-teman Kitagawa pun datang dan berkenalan, yang mana dia ini bernama Noah. Tidak cuma Noah, dua teman lainnya nyamperin dan Gojo semakin gugup, yang mana dia berpikir kalau ini dikepung. Di dalam kelas Gojo yang lagi santuy, dia disamperin Kitagawa untuk mengajak Gojo. Belum ngasih tahu mau kemana, Gojo di situ menolak, yang mana dia banyak urusan lain. Kitagawa terus berusaha, dimanapun Gojo, Kitagawa terus mengikutinya. Gojo yang mau pulang sekolah, Kitagawa langsung nyamperin kembali dan mengajaknya untuk belanja melihat barang untuk membuat bajunya itu. Gojo menolak dan dia langsung berlari. Kitagawa gak tinggal diam, dia pun mengejarnya. Di saat Gojo ngumpet, tapi Kitagawa malah ada di sampingnya dan dia mendengar Gojo yang bilang padahal dia yang mengajaknya dan meminta maaf gak bisa. Menurut Kitagawa, Gojo jangan kabur dan juga dia kelihatan sengaja menjauh akhir-akhir ini. Menurut Kitagawa, kalau ada masalah bilang saja. Gojo pun di situ menceritakan dia takut kalau orang-orang beranggapan kalau kita saling kenal. Gojo meminta kalau lagi banyak orang, Kitagawa ini jangan nyamperin.
Kitagawa di situ membantah omongan Gojo yang mengatakan kita udah temenan. Tapi Gojo mendengar dari orang bahwa kalau kita berdua ini pacaran. Kitagawa mendengar itu, dia menjawab, kalau gitu kenapa tidak? Gojo sontak kaget, ternyata ini cuma prank. Di saat yang sama, Kitagawa pun menarik tangannya Gojo dan berlari untuk menuju toko. Sesampainya di toko, Gojo memperlihatkan gambarnya dan bahannya untuk dibeli seperti kain, rendah pita, mawar palsu, sepatu, wig, kontak lensa warna, pengancang, genter, dan stocking. Setelah itu, mereka berdua pun langsung mencari bahan-bahan itu. Di saat itu, Kitagawa melihat kain dan meminta penilaiannya, yang mana menurut Gojo Nona Licin adalah gadis kelas atas, jadi seragam Shizuku harus pakai bahan kelas tinggi. Lebih tebal dan berat daripada yang berkilau. Dengan harga kain yang lebih mahal, Gojo pun tidak bawa uang, soalnya dia tidak berniat untuk belanja hari ini. Kitagawa tidak mempermasalahkan itu, yang mana dia ini bawa kartu ATM-nya dan menyuruh Gojo untuk memakai sesukanya. Lagi pula uang itu Kitagawa yang nabung. Mereka berdua pun mulai berkeliling mencari yang mereka cari. Sesudah selesai, selanjutnya Kitagawa mengajak ke toko wig. Di saat masuk ke toko, Gojo pun terkaget-kaget melihat semua ini. Banyak variasi setiap warna. Di saat yang sama, Kitagawa yang pengen wig berwarna hitam menurut Gojo lebih baik yang warna ungu. Yang mana ini image-nya karakter Shizuku. Meski rambutnya hitam, tapi kalau ungu sekilas seperti Shizuku. Dan juga Gojo meminta untuk membeli wig yang panjang dan nanti bisa dia potong sendiri. Kitagawa pun berterima kasih kepada Gojo. Selagi Kitagawa mau bayar barangnya, Gojo di situ bergumam bahwa dia ini sekarang berguna untuk orang lain. Setelah itu menuju ke toko genter dan stocking. Gojo di situ sedikit malu-malu kucing melihat barang itu. Sampai-sampai dia kesel nunggunya. Di saat yang sama, Kitagawa malah memperlihatkan itu kepadanya. Sampai-sampai dia malu begitu. Sesudah belanja dan makan malam bersama, di situ ada beberapa orang. Salah satunya yang cewek. Dia berpikir bahwa mereka berdua anak SMA yang menurutnya enak. Beda dengan dirinya yang sibuk kerja, beda banget sama mereka berdua. Setelah itu, dia mendengar percakapan mereka berdua dengan kata-kata yang tidak pantas. Dia pun merasa jijik dan menurutnya anak SMA sekarang mengerikan. Lanjut ke mereka berdua, di situ Kitagawa memberitahu bahwa untuk memakai kostum cosplaynya nanti bisa di mana saja. Salah satunya di event grup cosplay tertentu, menyewa taman hiburan dan juga menyewa studio ataupun di rumah. Tapi Kitagawa malah mencoba photobox sambil cosplay. Dan juga tidak ketinggalan bahwa bisa juga diupload di internet. Kitagawa pun memperlihatkan foto-foto cosplay orang lain kepada Gojo. Kitagawa memberitahu dia sangat suka kepada anak muda ini yang melakukan cosplay Shion Nikaido dari Flower Princess Blaze yang menurutnya dia imut, jadi bisa saja dia mati karenanya. Di dalam perjalanan itu pun Kitagawa terus memperlihatkan cosplay yang sangat bagus. Ada momen di situ yang mana Gojo ini memberitahu kepada Kitagawa waktu kecilnya, yang mana dia ini sudah terlalu cinta kepada boneka Hina yang cantik. Jadi Gojo ini menggunakan kata cantik ini hanya untuk sesuatu yang penting. Jadi dia tidak seenaknya mengatakan itu. Berjalan pun berlanjut. Di saat yang sama Kitagawa ini melihat tukang dagang nasi yang dibaluti daging. Dia pun membelinya. Di situ dia ngasih tahu kepada Gojo bahwa walaupun sudah makan, tapi kalau belum makan nasi jadi belum kenyang. Menurut Kitagawa, dia akan hati-hati sebelum event dimulai. Gojo yang menanyakan eventnya kapan, Kitagawa melihat HP dan dia menjawab 2 minggu lagi. Di saat yang sama Kitagawa pun langsung pergi yang takut ketinggalan keretanya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Gojo sembari lompatan. Oke, segitu dulu ceritanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.